Selamat sore, Mira, Marcella. Kita mulai ya. Baik, Pak. Selamat sore juga. Ya, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita mulai kuliah embedded system teori pertemuan ke-12. Jadi untuk pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar tentang instruction set arsitektur ya. Nah, di sini kita coba pahami lebih lanjut implementasinya dari ISA itu ke reduce instruction set computer. Jadi RISC ya, ini hanya penamaan dari Reduced Instruction Set Computer itu ditemukan oleh beberapa orang ya, 3 orang kalau di referensi yang saya temukan. Yang pertama oleh John Cook tahun 1975 ya, di tahun 1975. Jadi idenya itu possible to make a very small and very fast ya core. Nah, jadi idenya ini mungkin sejalan dengan programnya NASA ya yang mengirim Apollo ya ke bulan ya, project Apollo-nya itu ya mungkin 2 atau 3 pertemuan sebelumnya ya saya sempat uh, perlihatkan di reference di webnya ya, kalau project Apollo itu dulu memori yang digunakan hanya kecil sekali ya, sangat 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 terbatas dibandingkan dengan memori yang ada sekarang. Jadi karena itu memori yang terbatas kapasitasnya, maka diperlukan suatu pemrograman atau bahasa komputer untuk instruksi pengolahan data yang tidak memakan kapasitas dari memorinya sendiri. Selain John Cook ada Dave Peterson ya tahun 82, kemudian Hennessy tahun 81. Ya dari Amerika semua ya. Kalau kita lihat ini IBM Amerika, kemudian UC Berkeley dari Amerika, Stanford juga Amerika. Ini cikal bakal dari Silicon Valley ya, di Amerika itu. Adapun yang terakhir dari John L. Hennessy ini yang membuat MIPS ya, ini yang menjadi dasar dari konsol-konsol game PlayStation, Nintendo, ya, Xbox sekarang ya, dan lain-lain. RISC itu sebenarnya paling yang terkenal menggunakan desain ini, MIPS yang dikembangkan oleh Hennessy tadi. Dia karena simple ya, 32 bit instruction, kecil, ya. Karena kecil makanya bisa cepat dalam memproses data. Kemudian eh, ya make the common case fast ya. Jadi ya intinya cepat, kecil, ya. Itulah yang jadi pedoman dari RSC ini. Nah, kita bisa bandingkan bahwa RISC itu sama dengan MIPS dibandingkan dengan CISC atau X86. CISC kan umumnya digunakan di komputer atau laptop ya. Jadi kita tahu kalau X86 itu kan kalau sekarang itu kebanyakan X64 ya. Iya, X64 Pak. ya di laptop ya. Jadi X64 itu adalah perhitungan 64 bit dalam satu kali hitung ya. Dalam satu clock komputer dia bisa melakukan proses data sepanjang 64 bit
Jadi kalau X86 ini adalah 32 bit. Jadi semua, contoh aja kalau yang X86 berarti semua dari jalur busnya ya, kemudian dari ALU-nya, kemudian dari memori, register, semua bisa menampung 32 bit. Satu kali clock ya, dalam satu clock ada 32 bit data yang bisa dilewatkan atau dikalkulasi. Nah, itulah CIST yang X86. Jadi kalau kita bandingkan RISC atau AMIPS itu ya, memang kecil ya, kecil tapi cepat. Jadi batasannya di sini adalah dia maksimumnya 200 instruksi, 32 bit, 3 format ya. Satu addressing mode ya. Kalau X86 lebih dari 1000 instruction, kemudian lebih dari 10 addressing modes ya. Nah, kalau kita lihat perbandingan secara umumnya, kalau RISC itu fokusnya ke software-nya. Ya, RISC kebanyakan dipakai oleh perangkat-perangkat portable, HP, ya, bukan laptop, tablet, ya, konsol game. Tapi kalau CISC fokusnya ke hardware. Kemudian kalau RISC transistor digunakan lebih banyak ke register. CISC transistornya digunakan lebih banyak untuk menyimpan kompleks instruction. CISC code size-nya besar, CISC code size-nya kecil. Ya. Kemudian kalau RISC sudah pasti fix ya, satu instruksi dikalkulasi untuk satu single clock ya, untuk satu cycle clock. Tapi kalau CISC dia bisa paralel beberapa instruksi dapat di execute atau dikalkulasi dalam satu clock cycle. Ada lagi yang terakhir, yaitu instruction-nya fit in one word. CIC instruction-nya lebih dari satu word. Nah, ini saya mau nanya nih. Word ini apa? Ada yang bisa dijelasin? Kata gitu, Pak. Ya? Instruksi per kata. Bukan. One word. Oh. One word. Word itu satuan. Kalau kita ngomong lagi bahas embedded system, mikro, ya, word itu satuan. Ada yang bisa jelasin satuan dari apa? Adrian? Adrian, halo. Ini Adrian online saja, ini kayaknya ditinggal ya. Ya, Pak, soalnya gitu. Gak pernah nyaut. Mira, bisa jelasin word sama ini satuannya apa? Marcella, ini ya, nih word. Jadi kita bicara kalau paling kecil kan satuannya bit ya, 1 bit, 2 bit, 3 bit. Ya. Nah, kemudian ada byte ya. Ini di tengah-tengah ini ada nibble, cuma nggak pernah, jarang sekali dibahas. Biasanya paling umum ditemukan itu adalah byte. Jadi 1 byte itu adalah 8 bit. Nah, satuan word ini di sini. 1 word itu adalah 2 kali byte ya, 2 byte ya, atau 16 bit.
Ada juga satuan long word, ada satuan dari very long word. Jadi kita lihat satu word itu adalah 16 bit. Jadi kalau RASC ditulis instructionnya fit in one word, berarti ini semua maksimum ya, maksimum RASC itu adalah 16 bit ya. Kalau CISC bisa lebih dari 16 bit. Makanya tadi CISC kan ada, kalau yang di laptop komputer kan ada 32 bit, ada 64 bit ya. Makanya ini CISC. Tapi kalau micro, embedded, Arduino, dan lain-lain itu maksimumnya 16 bit. Jadi kalau kita lihat dari awal, kita udah mempelajari ya, kategori dari embedded system, mungkin ini review sedikit ya. Ada standalone embedded system ya, standalone yang embedded system yang berdiri sendiri ya. Contohnya yang konsol-konsol game itu. Kemudian ada real time embedded system yang biasa dipakai di apa ya, industri penerbangan, dipakai oleh NASA ya, karena butuh respon yang sangat cepat untuk yang aplikasi-aplikasi yang kritikal. Kemudian ada network ya. Nah, selain itu tantangan dalam mendesain dari embedded system itu dari availability dan reliability-nya, kemudian ada safety-nya ya. Kemudian lifetime ya penting juga, dan lain-lain. Sorry, ini kayaknya ada yang belum ini. Oh ya, oke. Nah, kemudian dari desain sendiri ya, embedded system itu rata-rata digunakan di industri, yang di industri itu aplikasinya untuk otomasi atau control system. Nah, secara umum strukturnya adalah kita bisa lihat di sini ya, bahwa embedded control itu ada di bawah, menerima masukan dari sensor ya. Sensor ini yang mengukur kondisi ya, kondisi atau keadaan dari sistem yang dikontrol. Contohnya ruangan ya, ruangan kamar atau ruangan kelas atau rumah kalian masing-masing pakai AC ya. Nah, suhu ruangan yang ingin kita kontrol. Makanya ada sensor suhu di AC. Nah, dari sensor suhu akan diolah menjadi data digital, dimasukkan ke dalam embedded-nya yang di dalam AC. Jadi chip IC-nya yang di AC itu akan memproses data. Apakah kondisi atau suhu ruangan sudah sesuai dengan yang kita setting? Kita kan bisa setting di remote-nya. Kita setting 20 atau 21 derajat. Nah, itu si IC yang di AC akan membandingkan apakah suhu di dalam ruangan yang diukur oleh sensor itu sudah sama dengan suhu yang disetting. Nah, misalnya kalau tidak sama, misalnya settingannya 21, tapi suhu ruangan 30, nah maka si IC-nya AC ini akan memberikan perintah ke AC-nya sendiri untuk mendinginkan ruangan ya, lebih apa lagi, kalau selisihnya lebih besar, maka AC-nya akan bekerja lebih keras ya. Biasanya anginnya ya, angin AC akan lebih besar kalau kita otomatiskan. Seperti yang di mobil juga ya. Kalau di mobil juga angin AC-nya akan membesar. Kalau kita setting otomatis saat kondisi
suhu mobilnya panas atau jauh dari set yang kita setting. Nah, ini gambaran umum aplikasi embedded system, embedded controller ya di dalam otomasi. Nah, selain itu untuk yang lebih apa ya, kompleks ya. Jadi di dalam suatu sistem yang kita ingin kontrol itu ada beberapa embedded controller. Jadi kalau di atas yang gambar satunya hanya satu controller, tapi di bawah ini ada dua ya, contohnya ada dua controller yang diatur oleh satu embedded controller yang bertugas untuk scheduler. Jadi ini untuk sistem yang lebih kompleks. Contohnya ada dua AC, dua AC yang menginginkan satu ruangan selama 24 jam. Nah, nanti kalau AC-nya yang berhubungan itu dia bisa kita setting gantian, misalnya nyala AC satu nyala siang, AC 2 nyala malam. Itu kan scheduler ya. Kalau sekarang kan yang kita temukan kita mesti setting AC-nya satu-satu ya, masing-masing. Nah, ini kalian bisa bikin nanti ada embedded controller yang mengatur jadwal kedua AC. Jadi di dalam satu embedded system. Nah, ini contoh. Kemudian untuk metodologi pendesainan embedded system ya dari pengumpulan data, kita lakukan survei, kita lakukan tinjauan ke klien atau biasanya ke klien atau customer ya, mengumpulkan data dan spesifikasi yang diinginkan oleh klien. Nah, kemudian kita melakukan modeling, controller, simulasi ya, sampai ke sistem tes aktualnya. Ini standar dari desain metodologi untuk embedded system. Jadi kalau kalian nanti tertarik buat tugas akhir mendesain apa embedded system, misalnya pengontrolan pengontrolan AC, pengontrolan AC di Politeknik Meta Industri menggunakan microcontroller dan aplikasi berbasis web contohnya ya. Jadi kita bisa mengatur atau memonitor semua AC yang terpasang di Politeknik Meta contohnya itu. Dan gimana kita ngatur di saat ada orang AC-nya hidup otomatis misalnya ya. Saat tidak ada orang AC-nya mati otomatis. Ini kan banyak tantangan dan menurut saya sih cukup menarik untuk dijadikan project embedded system. Nah, kedepannya mungkin sekarang juga karena masuknya industri 4.0 ya, mungkin semua pasti pernah dengar industri 4.0 bahwa embedded system itu sekarang sudah banyak terintegrasi dengan sistem kontrol yang menghasilkan suatu IoT system. IoT itu adalah Internet of Things ya. Jadi suatu microcontroller atau embedded yang bisa terkoneksi dengan internet dan melakukan komunikasi data atau pengiriman data secara otomatis yang diatur oleh protokol komunikasi TCP/IP misalnya ya. Itu fungsinya IoT. Jadi kalian pasang Arduino misalnya untuk mengukur suhu ruangan, Arduino-nya terkoneksi ke Wi-Fi. Nah, dari Wi-Fi masuk ke internet. Untuk IoT-nya sendiri
Berarti saat si sensornya Arduino mengukur suhu, itu data yang terukur akan tersimpan otomatis di cloud misalnya. Nah, itulah aplikasi dari IoT system. Ya. Kalau datanya sudah tersimpan di cloud, akan sangat mudah untuk kita olah ya sebenarnya. Pakai aplikasi web, pakai aplikasi mobile yang sudah pernah kalian pelajarin sebelumnya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Apakah tertarik untuk desain IoT dengan embedded system? Atau sudah pernah ada projectnya di mata kuliah mana? Microcontroller atau mata kuliah lain? Belum ada ya Mira ya projectnya sebelumnya? Oke, kalau belum ada, Arduino itu kalau terkoneksi ke WiFi ya dan bisa menyimpan apa mentransfer data, misalnya data yang didapatkan dari sensor suhunya Arduino disimpan ke cloud, ya, itu termasuk IoT. Begitu masalah. Nah, kita lanjut ya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa ada dua eh, perbedaan penting secara instruction set arsitektur ya, yaitu CISC dan RISC. Kemudian kalian mungkin sudah pernah belajar tentang protokol komunikasi ya. Contohnya TCP/IP ya. TCP/IP pernah belajar pasti kan di mata kuliah sebelumnya. Nah, ada lagi yang disebut sebagai protokol komunikasi Modbus TCP. Nah, bedanya apa? Jadi kalau kita lihat CPU ya, komputer dengan komputer ya. Ini kan secara set instruksinya sama-sama CISC ya. Maka untuk saling berkomunikasi bisa melalui TCP/IP network ya. Ini simple. Tapi apabila komputernya ingin kita koneksikan ke embedded system. Nah, ini kan secara set instruksi ya beda ya. Satu CISC, satu RISC. Nah, ini untuk komunikasi data real time, itu ada satu protokol komunikasi yang namanya Modbus. Modbus TCP/IP. Ini contoh, salah satu aja, ada banyak sebenarnya komunikasi protokolnya yang bisa membuat CIC komunikasi dengan RSC. Ini Modbus. Modbus TCP/IP ini kita akan pelajari lebih banyak di mata kuliah selanjutnya semester depan di otomasi industri. Nah, sebenarnya selain Modbus TCP/IP kan sebenarnya mata kuliah waktu praktikum kan juga sudah pernah kita connect laptop ke Arduino ya misalnya ya menggunakan kabel data USB. Itu ya itu juga salah satu fungsi yang disediakan. Jadi komunikasi protokolnya melalui USB dan ini ada fungsi lain komunikasi data melalui Modbus
TCP/IP. Tentu saja ada kelebihan dan ada kekurangannya ya. Kalau Modbus TCP/IP dengan ini kita bisa membuat embedded system kita terkoneksi ke internet. Jadi dimanapun kita akses menggunakan komputer, misalnya kita akses dari rumah, kita akses dari kampus, dari kantor ya, untuk melihat data Arduino ini ya bisa dengan Modbus TCP/IP ini. Kalau dengan kabel USB yang biasa kita lakukan di praktikum ya, itu kan terbatas panjang kabelnya, dibatasi oleh panjang kabel dan kecepatan transfer data ya, dan lain-lain. Nah, ini yang membuat IoT bisa berkembang karena protokol komunikasinya yang bisa membuat RSC berkomunikasi dengan CSC seperti ini. Ada banyak contoh-contoh IoT aplikasinya. Ini saya ambil satu dari paper ya, dari mana ini? Science Direct ya, Elsevier. Ini dia paper di International Conference untuk Sustainable Design, Engineering, dan Construction. Judulnya ini, IoT System Development and Implementation untuk peningkatan keselamatan di kamar mandi. Kita lihat bahwa aplikasi IoT ini bisa untuk peningkatan keselamatannya, safety enhancement. Ini objek penelitiannya adalah kamar mandi, tapi bisa jadi misalnya di kampus atau di dapur ya. Dapur kan cukup ini juga keamanannya. Misalnya ada gas bocor kan kita nggak tahu ya. Nah ini contoh. Nah kita lihat di dalam kamar mandi itu yang paling utama yang diperlukan dalam desain IoT itu adalah sensor ya, sebelum koneksi ke mikro ya, karena sensor ini adalah matanya. Mata ya, indera lah intinya ya, indera seperti indera manusia ya, ini adalah inderanya untuk sistem embedded. Ada banyak sensor yang bisa kita temukan di terjual ya, komersial, online pun bisa kalian coba cari-cari sendiri, ada banyak sekali. Ada location sensor contoh ya, ada sensor tekanan, ada sensor flow ini untuk ukur kecepatan air atau kecepatan gas di dalam pipa ya. Ada sensor tekanan lantai, ya, ada lagi sensor gerakan ini, ada sensor suhu dan kelembapan, ada sensor deteksi suara ya, ada sensor ini tilt. Tilt itu sensor apa ya namanya ya, kemiringan ya. Jadi dia bisa mengukur kemiringan dari bak. Nah, dari sensor-sensor tadi ada beberapa cara untuk mentransmisikan data. Kita untuk yang budget terbatas biasanya menggunakan analog sensor ya. Nah, analog sensor lebih murah, tapi secara data dia tidak bisa mengeluarkan data digital. Oleh karena itu ada satu lagi yang disebut analog to digital conversion controller ya. Tapi ada lagi sensor yang saat ini sudah banyak bisa ditemukan juga, yang sudah canggih ya. Jadi sensornya sendiri sudah bisa mengeluarkan digital atau bisa terkoneksi ya secara digital ke gateway. Nah ini gateway-nya kita namakan gateway karena apa?
karena ini yang menghubungkan antara sensor dengan internet. Ya. Jadi gateway ini yang terkoneksi ke Wi-Fi. Nah, dari sini kalau sudah terkoneksi semua, maka semua data yang diukur oleh sensor akan masuk ke internet dan tersimpan di database. Misalnya tergantung kalian mau nyimpen di database yang mana. Nah, kemudian kita lihat ya, di sini semua terpasang sensor yang sudah terkoneksi gateway, maka apa yang kita lakukan adalah membuat aplikasinya selanjutnya ya. Ya, di sebelah kanan ini adalah pembuatan aplikasinya. Ada yang terkoneksi langsung dengan gateway, ada juga yang terkoneksi langsung ke internet lewat aplikasi mobile. Nah, ini kan cara koneksinya ini ada melalui request HTTP ya, ada juga yang melalui API. Ada macam-macam ya tekniknya. Ini anak-anak teknik komputer biasanya lebih familiar sebelah kanan. Kalau anak-anak teknik industri dan otomasi ya, biasanya lebih familiar sebelah kiri. Tapi semua kan sudah apa ya, sekarang ini zaman sudah canggih, semua sudah terintegrasi. Jadi apa ya, anak-anak teknik komputer ya biar nggak ketinggalan ya mesti tahu juga yang sebelah kiri ini, sensor ya, listrik. Makanya di kuliah ini diajarkan di prodi ini diajarkan microcontroller, embedded system, dan semester depan nanti ada otomasinya. Karena semua sekarang terintegrasi. Jadi kalau kalian punya ilmu bagaimana mengintegrasikan ini semua, maka itu jadi poin plusnya sebenarnya, poin plusnya kalian. Karena banyak kebutuhan di industri ya. Saya tahu banyak sekali industri membutuhkan SDM-SDM yang bisa mengintegrasikan hal-hal seperti ini. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Ya, saya harap bisa menjadi apa ya? Ini motivasi buat belajar lebih, bukan hanya di software, tapi juga di hardware. Nah, di softwarenya sendiri ya tentu saja banyak sekali yang perlu dipertimbangkan secara, misalnya secara apa? Security-nya, kemudian secara protokol komunikasinya, ya, kemudian database strukturnya, kemudian lagi bagaimana interface-nya ke aplikasi-aplikasi, ini semua harus apa ya, kita bisa pahami, utamanya sih poin plusnya di teknik komputer ke bagian sini ya sebenarnya ya, ke database dan aplikasi. Nah, gitu. Nah, satu lagi poin pentingnya adalah ya sebelum mendesain ke lebih detail adalah bagaimana flowchart dari uh, sistem operasi yang ingin kita desain. Ya, flowchart ini menentukan algoritma dari aplikasi atau algoritma dari penyimpanan data yang akan kita desain. Contohnya yang paling atas adalah water flow sensor ya. Jadi kalau ada terdeteksi flush, kita ada yang menggunakan toilet misalnya nge-flush, kalau terdeteksi yes ya. Nah, ini apa yang dilakukan? Ada dua hal yang dilakukan, ada logging flush event, kemudian satu lagi ada ini ya, male urination.
Nah, ini nanti masuk lagi lanjut ke web based data logging-nya. Kalau tidak terdeteksi, maka ini akan lanjut ke ini apa nih? Oh, tempat duduknya toilet ya, dibiarkan terbuka. Jadi apa yang dilakukan oleh aplikasinya kalau tempat duduk toiletnya terbuka, maka akan mengirimkan notifikasi misalnya SMS. Nah, ini sih contoh aja sebenarnya, enggak terlalu penting ya, kursi toilet mau buka atau mau tutup. Ya, tapi ya ini contoh bahwa seperti ini kita harus desain IoT sistemnya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau enggak, saya mau masuk satu lagi nih. Kita bahas tentang eksekusi program menggunakan instruction set. Ini nih sebenarnya ada di pertemuan ke-8 kemarin, ya, belum sempat dibahas ya. Mungkin sedikit kita bahas dulu, masih ada waktu. Nah, contoh kalau misalnya kita mempunyai memori dan CPU register untuk melakukan processing data ya. Nah, ini seperti apa proses eksekusinya. Ini bisa kita lihat dari step 1 sampai step 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah contoh proses eksekusi program yang berisi kode-kode yang berdasarkan ISA yang akan dipelajarin lebih detail. Nah, ISA program kan yang contoh yang kemarin kita sudah pelajari di pertemuan kemarin. Ya, ada banyak instruction set-nya. Ada kemarin kita pelajarin add penambahan, pengurangan, kemudian move ya. Kemudian ada apa lagi yang kemarin? Saya buka dulu. Di sini ya contoh ISA-nya. Nah, ada push, ada sub push, multiply, ada add, ada divide, ada pop ya. Ada store. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari ISA. Jadi kalau kita lihat di sini apa yang dilakukan, ada dua tempat ya, memori dan CPU register. Nah, memori kan ada addressing-nya di sini. CPU register itu ada macam-macam tipenya, ada PC, AC, AC, dan IR. PC itu program counter, AC itu akumulator, IR itu instruction register. Nah, bagaimana suatu program tereksekusi? Tentunya tempat dari memori 300 ya, dia akan memindahkan, ini move kan berarti, move 1940 ke instruction register 1940 tersimpan di sini. Nah, begitu instruction register tersimpan, maka langkah selanjutnya adalah akan mengambil ya data. Karena ini kan instruction register ya. Jadi akan mengambil data dari ya. Jadi 1940 di dalam
instruction register mengindikasikan untuk loading akumulator. Jadi isi alamat memori 940 akan di-load ke dalam akumulator. Nah, jadi alamat memori 940. Jadi ada 3 digit yang paling belakang ini adalah alamat memori. Satunya ini adalah instruction set untuk mengisi akumulator. Jadi dia memindahkan 0003 ke dalam akumulator. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya di step ketiga adalah ini ya, memori yang 301 akan masuk ke dalam instruction register. Jadi memori 300 ini adalah urut-urutan sequence di mana datanya adalah berfungsi untuk dimasukkan ke dalam instruction register yang akan melakukan operasional perhitungan ya. Kalau yang pertama tadi 1940 memindahkan data dari memori 940 ke dalam akumulator. Nah, kemudian selanjutnya yang 301 kan masuk 5941. Artinya apa? Kode 5 itu ya. Nah, ini 5941 berarti tambahkan ke AC isi alamat 941. Ya. Kemudian tambahkan ke AC yang sudah berisi 003 menjadi 005 simpan di akumulator. Nah, jadi dia akan memindahkan data 941002 ini ke dalam akumulator. Tapi nggak hanya memindahkan, ini juga melakukan penjumlahan. Jadi 5 itu yang depan ini adalah memindahkan dan menjumlahkan. Ya. Jadi di akumulator sekarang nilainya adalah 0005 seperti itu. Nah, selanjutnya setelah ini selesai, masuk lagi sequence selanjutnya 2941 ke dalam instruction register. Ya. Nah, di sini apa yang terjadi? Bahwa dengan kode 2 itu artinya akan memasukkan data ya. Memasukkan data kembali ke 941. Ya, begitu. Datanya 005 ini ke 941. Nah, ini contoh eksekusi program menggunakan ISA. Kita nggak pernah lihat ini secara apa ya, secara visual benar-benar karena ini semua terjadi di dalam mikrokontrolernya. Jadi ini kita hanya bisa simulasikan. Tapi penting untuk kalian pahami bahwa ISC itu fungsinya di sini. Ya, ISC itu ada RISC dan CISC. CISC itu adalah instruction set yang biasa digunakan untuk laptop dan PC. RISC untuk perangkat-perangkat mobile, ya, game konsol, HP. Nah, bagaimana kedua instruction set ini berhubungan? Tadi menggunakan apa namanya? Modbus TCP IP. Gimana ya tadi? Nih, ini. Bagaimana menghubungkan atau mengkomunikasikan dua perangkat yang berbeda ISA-nya secara real time menggunakan protokol Modbus. Kira-kira sampai di sini untuk pelajaran kuliah pertemuan ke-12 ya. Modbus sendiri bagi yang tertarik bisa pelajaran sekarang, tapi kalau mau nunggu silakan di semester depan kita bahas di mata kuliah otomasi Modbus protokol. Ini adalah Modbus protokol komunikasi yang paling banyak dipakai di industri. Nah, nanti kita belajar di semester depan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Udah, Pak.
Mira makin pusing atau makin termotivasi nih mau belajar hardware? Sebelum-sebelumnya kan belajar software ya. Iya Pak, seringnya software. Antara pusing sama lebih semangat sih Pak. Ya, kalau hardware sih lebih apa ya? Tantangannya adalah kita harus apa ya? Mau mencoba eksperimen sih sebenarnya di yang paling sederhana itu Arduino sebenarnya sudah punya semua fungsi IoT, semua fungsi-fungsi yang apa ya peralatan otomasi industri yang canggih-canggih itu sebenarnya diminiaturisasi di Arduino sebenarnya sudah ada. Tinggal kita bagaimana apa ya mencari contoh atau mencari contoh kasus ya untuk kita selesaikan sebenarnya menggunakan Arduino itu aja sih. Kalau cara desain, cara programming dan lain-lain itu sebenarnya ada banyak contohnya di Google, di internet ya. Tinggal bagaimana kita uh, menyambungkan atau mengkoneksikan semua itu. Nah, itu yang penting. Dengan mata kuliah embedded systemnya ya salah satunya ini mempelajarin bagaimana Arduino itu melakukan perhitungan di dalamnya dan bagaimana sensor yang kalian pakai misalnya pengukuran itu bagaimana dia datanya ya analog data yang diukur berubah menjadi digital data kemudian menjadi 1010 ya disimpan di memori dikalkulasi kemudian ada keluaran lagi ya. Nah, itu yang apa ya? Ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami. Jadi nggak cuman connect kabel selesai. Kalau ada salah, kita bisa tahu salahnya di mana. Lebih cepat troubleshooting. Oke, kalau ada lagi yang mau tanya, Ini belum Pak. udah ya. Tidak ada, Oke, Pak. Sosial sakit apa baru muncul lagi? Sakit perut, Pak. Mah, Oh, mah perut gitu, ya. sakit mah ya. Oke, oke. Udah sembuh ya? Alhamdulillah, Pak, udah. Oke. Itu Adrian tadi kemana? Adrian itu tolong dikasih tahu dong apa UTS-nya ditunggu kalau enggak nanti saya nggak bisa kasih nilai. Oh belum Pak. Belum. Ya Allah. Oh iya Pak. Iya nanti. Soalnya kayak kita ngechat juga nggak pernah direspon Pak, cuman di retweet doang. Oh, oke oke. Diingatkan aja sekali lagi UTS-nya jangan lupa. Kalau enggak nanti dia ngulang tahun depan. Iya Pak. Berarti ini semua pelajaran dia dosen-dosen pada nanya. Oh gitu. Oke. Mungkin ada masalah mungkin ya. Coba nanti saya tanya Pak Manas ini. Oke, kita ketemu lagi ya minggu depan. Eh, pertemuan ke-13 teori embedded system. Selamat sore. Pak, terima kasih. Selamat Sip, sore. Pak.